Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Wa qala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rubba qari'in li Qur'an wal Qur'an yal'anu. Wa qala al-ulama wal akhdhu bit tajwidi hajmul lazimun man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji yang mana telah diberikan beribu-ribu kenikmatan oleh Allah, baik nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan ke junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian, baik dari Facebook ataupun dari YouTuber, ya, YouTube. Sesuai dengan janji yang kemarin, saya akan melanjutkan yang bulan puasa kemarin. Saya menjelaskan tentang muqaddimah tentang tajwid, hakikat tajwid. Muqaddimah juga di dalamnya menjelaskan tentang tujuan belajar ilmu tajwid dan pandangan syariat tajwid itu seperti apa. Adapun pasal yang pertama, langsung saja. Yang pertama adalah menjelaskan tentang faslun fi ahkamil isti'adzati wal basmalati. Faslun yang pertama dalam kitab Hidayatul Mustafid, petunjuk yang berfaedah. Faslun fi ahkamil isti'adzati wal basmalah. Adapun fasal ini menjelaskan macam-macam hukum isti'adah wal basmalah dan bismillah. Sebelum menjelaskan esensi atau lebih dalam lagi, saya akan mendefinisikan apa itu isti'adah. Isti'adah itu apa? Ta'rifnya. Isti'adah pengertiannya yaitu al-iltija'u wal i'tisamu wat tahassunu. Isti'adah itu artinya memohon perlindungan, pemeliharaan dan penjagaan. Itu isti'adah. Adapun kalimahnya yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, itu isti'adah. Bagaimana yang dimaksud dengan basmalah? Basmalah itu kalimahnya a'udzu bismillahirrahmanirrahim. Maka di dalam pasal yang pertama itu menjelaskan tentang isti'adah wal basmalah. Karena ini penting sekali, apalagi
seseorang yang biasa menjadi imam masjid ya, ini juga penting sekali karena ini ada koridor ataupun permainan hukumnya, ada aturan mainnya. Nggak bisa semena-mena kita baca isti'adah dan basmalah itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Idza atal qari'u, di mana-mana baca ya. Ketika seseorang itu si qari membaca Al-Qur'an, bil isti'adati, dimulai dengan kalimat isti'adah ya. Tentunya hukumnya sunnah ini isti'adah. Basmalati dan basmalah, wasurati dan surah. Ditambah dan surah ini. Fakam, maka berapa wajahan, macamnya, bentuknya, fiha, di dalam itu hukum isti'adah, basmalah, wasurah. Jawabnya kata ulama, fiha, ditetapkan untuk fasal isti'adah wal basmalah itu dan surah, arba'atu aujuhin, 4 macam atau 4 bentuk atau 4 cara membacanya. Yang pertama adalah qat'ul kulli. Apa itu qat'ul kulli? Para hadirin, para sahabat dimanapun yang berada, qat'ul kulli itu adalah menyambungkan seluruhnya. Koto itu kita ketahui bahwa koto itu artinya waslul kuli ya, yang pertama. Waslul itu artinya apa? Menyambungkan. Kuli itu artinya semuanya. Bagaimana bacanya? Ini disambungkan isti'adah, basmalah, dan surah. Nah ini. Yang pertama, contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu waslul kulli. Boleh baca itu? Boleh. Misalnya kita baca apa? Al-Qur'an ya. Yasinan ataupun baca yang seperti biasanya. Pertama yang diperhatikan itu, kita itu niatnya mau waslul kulli apa qat'ul kulli. Oh, kita mau mewasolkan ini. Berarti bacanya semuanya diwasolkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah itu disambungkan seluruhnya. Itu yang pertama. Boleh baca seperti itu? Boleh. Boleh. Yang kedua adalah qat'ul kulli atau qat'ul jami'. Kalau di dalam kitab Hidayatul Mustafid ini istilahnya qat'ul jami' atau qat'ul kulli. Bagaimana? Kalau ini kebalikan dari yang tadi ya, isti'adahnya diputus, bismillahnya kalimahnya juga diputus ya. Berarti ini bernapas ya. Kalau tadi satu nafas, terus surahnya juga diputus. Bagaimana bacanya? Gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diputus. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua diputus juga. Qul huwallahu ahad. Itu qat'ul jami' atau qat'ul kulli. Boleh baca seperti itu? Boleh ternyata ya. Oke. Biasanya kan ini juga dipakai oleh seorang ahli qari ya, kalau memang ada acara-acara hajatan dan yang lainnya gitu kan. Itu disebutnya bukan murotal, akan tetapi disebut mujawad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qat'ul kulli kan? Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya bacanya Yasin ternyata ya, sampai beres misalnya. Yasin wal Qur'an
boleh seperti itu, pakai mujawad boleh, murotal bisa, mu'alam juga bisa. Bagaimana kalau mu'alam? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu mu'alam. Nanti lah ada makomatnya ataupun tempat-tempatnya, nanti saya akan jelaskan lebih perinci lagi nanti ya. Oke, kembali lagi ke materi. Yang kedua itu adalah qat'ul kulli atau qat'ul jami'. Oke. Memutuskan semuanya. Berarti diputus ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, diputus. Jadi mad alif disukun. Terus bismillahirrahmanirrahim juga diputus, bernapas gitu. Terus yasinnya, kalimah yasinnya juga diputus, atau surah-surah, misalnya surah di sini kalau di dalam kitab Hidayatul Mustafid ini surah Al-Ikhlas gitu. Oke. Selanjutnya yang ketiga bagaimana? Wa waslul isti'adati bil basmalati faqat. Yang ketiga adalah mewasolkan atau menyambungkan. Wasol itu artinya nyambung. Isti'adah kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bil basmalati dengan basmalah faqat, hanya seperti sampai situ saja. Ya. Itu aja. Bagaimana? Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Boleh baca Quran seperti itu? Boleh. Oke. Menyambungkan isti'adah ke dalam basmalah, akan tetapi surahnya dipisah. Ulang lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Tadi kalimat ta'ud dengan bismillah itu disatukan tanpa bernapas tentunya. Disambung, wasol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, waslul isti'adah bil basmalah, itu seperti itu. Boleh bacanya? Boleh tentunya. Fakot, hanya seperti itu. Bismillahnya surahnya itu diputus. Ulang lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Bernapas. Ciri di koto itu ya, setelah kalimat bismillah kan, pada alif disukun, bernapas. Nah, itu cirinya diputus. Disambungkan, misalnya surah apa? Qul ya al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, boleh baca seperti itu? Boleh. Oke. Yang selanjutnya adalah waslul basmalati fi awali surah. Oke. Mewasolkan atau menyambungkan kalimah bismillahirrahmanirrahim disambungkan dengan kalimah surah yang awal tadi. Misalnya surah diambil contoh Yasin misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, diputus tuh ta'udnya. Bismillahnya disambungkan dengan surah. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Boleh seperti itu? Boleh. Ada surah Toha? Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim Toha. Boleh seperti itu? Boleh. Allahu Akbar, dilanjutkan hanya surah Toha saja di surah awal itu Toha. Insyaallah. Oke. Nah, itu 4 hukum hukum isti'adah, basmalah dan surah ya. Maaf tadi ketinggalan dalam pasal yang pertama, itu adalah hukum isti'adah, basmalah dan juga surah. Ya, tadi ada 4. Diulang lagi. Yang pertama adalah
qat'ul kulli atau waslul kulli dulu lah. Waslul kulli disambungkan seluruhnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu berarti waslul kulli disambungkan antara kalimah ta'ud dengan kalimah bismillah dengan kalimah surah selanjutnya Yasin misalnya, ataupun surah-surah apapun itu ya. Oke. Yang kedua adalah qat'ul jami atau qat'ul kulli. Semuanya diputus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Boleh seperti itu? Boleh. Berarti waslul qat'ul jami atau qat'ul kulli. Semuanya diputuskan. Oke. Yang ketiga yaitu waslul isti'adah wal basmalah. Yaitu mewasolkan isti'adah dan basmalah akan tetapi surahnya dipisah. Saya contohkan, diulang lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Berarti tadi waslul isti'adah, mewasukkan isti'adah bil basmalati dengan bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya ya Pak Sarip siap. Lagi online nih. Ini Pak Ramdhani Rahmanuddin Idam. Oke, atur nuhun ya, diberikan angka 10. Paling tinggi angka itu 9 ya, tapi 10 ini luar biasa. Siti Safuro, Masya Allah. Dan Badriah sedang menonton, terima kasih, atur nuhun. Muhammad Dirwan Syahrudin sedang menonton juga, atur nuhun. Ini teman-teman saya semua, ada yang teman pondok, ada yang dari teman tongkrongan ini ya, Kang Dirwan, terus Teh Badriah ya, Teh Safuro juga ya. Terus juga ini maaf, oke, Rahmanuddin Idam, Teh Putri juga atur nuhun ya. Muhammad Yusuf mantap katanya. Kang Andi juga sedang menonton. Ada Fuada, oke juga, alhamdulillah lagi bersama kita. Ini namanya sebutannya musafah. Kalau musafah itu artinya talaki min ahli lada, langsung berinteraksi walaupun secara lewat virtual ataupun Facebook gitu ya. Tapi itu diantaranya memang aturan kita belajar itu seperti ini, langsung berarti talaki min ahli lada ataupun langsung berhadapan. Kalau musafahah ya, itu berarti bersalaman. Kemarin lebaran itu bersalaman walaupun kita jaga jarak ya, PSBB itu ya. Oke. Oke, oh ya lupa, mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan. Saya pribadi mohon maaf, baik kesalahan yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Oke. Kembali lagi kepada materi. Selanjutnya, bagaimana idza atal qari'u, ya soalnya ya, idza atal qari'u bil basmalati. Di mana-mana atau ketika seorang qari itu membaca bismillah baina surah tain, di antara dua surah. Maka berapa sih? Wah, ya ini pertanyaan berhasil ya. Maca bismillah amun eta teh aya kalimah teh di antara dua surah teh aya kalimah bismillah. Berapa sih wajahnya, caranya, macamnya, bentuknya fiha di dalam itu fasal basmalah baina suratain. Oke. Fiha ditetapkan untuk basmalah baina suratain wah juga 4 juga ini berbeda dengan yang tadi, walaupun sama-sama ini kalimah basmalah. Kalau ini bismillahnya di antara dua surah. Kalau tadi bismillahnya bergandengan dengan kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ini hanya bismillah dengan surah saja urusannya. Oke. Baina suratan fakam, berapa wajahan macamnya, bacanya? Fiha arba'atu aujuhin. Ternyata ada 4 lagi katanya. Salah satu aujuhin, adapun 3 macam itu adalah boleh. Jaizatun, boleh. Ya, menang ya.
Wawahidun, dan ada yang satu ini berbahaya sekali kalau tidak belajar ini, ghairu jaizin, tidak boleh ternyata para hadirin. Wah, bagaimana ini nanti ghairu jaizin, nanti saya jelaskan. Wawahidun ghairu jaizin, yang ketiga, yang kedua tadi apa, yang satu lagi yang keempat nanti ya, itu tidak boleh. Amat salah satu jaizatu, adapun yang tiga yang boleh itu fal awalu minha, pertama minha dari salah satu jaizatu qat'ul kulli, wah, memutuskan semuanya. Bagaimana contohnya memutuskan semuanya? Misal di antara surah Al-Ikhlas itu pastinya berdekatan dengan surah apa, Qul a'udzu birabbil falaq atau surah Al-Falaq. Oke, bukan Al-Alaq, Al-Falaq. Bagaimana? Nah, ini surah Al-Ikhlas ya. Kalau yang ini bismillahnya di tengah-tengah ya. Yang ke bawahnya itu surah Al-Falaq. Nanti saya contohkan ya di sini. Saya ambil dulu Al-Qur'annya. Oke, nah seperti ini. Oke, ya, nah seperti ini, boleh dilihat ya. Dilihat. Ini tentunya surah apa ini? Surah Al-Falaq ya. Ini kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ini bagaimana bacanya ketika memang akhir surahnya sesudah baca surah Qul huwallahu ahad. Gimana nih? Gini contohnya nih. Ini kan surah Al-Ikhlas itu ada akhir surahnya. Nah, ketika berhadapan dengan bismillah, maka bacanya bagaimana? Ya. Dengan terus nanti juga dilanjutkan dengan surah Al-Falaq juga bagaimana? Tentunya ada aturannya, enggak main-main, enggak asaka bisa gitu ya. Ini ada aturannya. Bagaimana? Contoh begini. Yang pertama tadi ya, dalam kitab Hidayatul Mustafid apa tadi? Ini ya ternyata bahas ini ya. Salah baca ya. Oke. Qat'ul kulli. Oke. Semuanya diputuskan. Bagaimana semuanya diputuskan maksudnya? Nah, ini berarti permasalahannya akhir surahnya ya. Akhir surahnya Al-Ikhlas itu apa? Walam yakul lahu walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Bagaimana bacanya? Nah, biasanya ini pakai sholat witir itu ya. Misalnya gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini permasalahannya di akhir surat. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qat'ul jami ini ya, qat'ul kulli atau qat'ul kulli. Bagaimana? Diputuskan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bernapas berarti. Cirinya putus bernapas. Ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Napas lagi. Ya. Qul a'udzu bil falaq. Nah, ini. Adapun di antara kitab-kitab yang lain disebutannya langsung ini terpisah ya. Kalau Hidayatul Mustafid ini pasalnya satu pasal antara isti'adah, basmalah dan surah dengan basmalah di antara dua surah. Oke. Kalau di kitab-kitab yang lain, tapi Hidayatul Mustafid ini satu ya. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad itu diputus. Bismillahirrahmanirrahim juga diputus bernapas. Qul a'udzu birabbil falaq itu juga diputus. Oke, itu namanya qat'ul kulli. Oke. Kalau misalnya saya pengen tahu nih surah Al-Kafirun akhir surahnya apa? Lakum dinukum waliyadin.
Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya jangan ke atas, jangan ke surah Al-Kautsar. Salah. Jadi aturannya ke bawah itu, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, gitu ya. Pokoknya akhir surah diputus, terus dilanjutkan dengan bismillah, dilanjutkan lagi dengan awal surah, begitu. Itu boleh baca, kata ulama ahli tajwid sepakat itu boleh dibaca seperti itu. Oke, selanjutnya waslul basmalati fi awalis surah. Yang kedua wasani, dan adapun yang kedua waslul basmalati fi awalis surah, yaitu mewasolkan basmalah ke dalam awal surah. Berarti isti'adahnya, kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajimnya diputus. Bagaimana? A'udzubil maaf tadi nggak pakai ta'ud ya. Oke. Misalnya Al-Ikhlas lah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke. Akhir surahnya diputus, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Bismillahirrahmanirrahim beserta surah Al-Falaqnya disambung, itu ya. Oke. Wasani waslul basmalati fi awali surah. Oke, boleh seperti itu? Boleh. Dipercepat, oke, karena ada teman saya di sini. Oke. Walam yakul lahu kufuwan ahad diputus, terus Bismillahirrahmanirrahim dengan qul a'udzu birabbil falaqnya disambung satu napas. Ulang lagi ya contohnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Boleh baca seperti itu? Boleh. Kalau menjadi imam ya boleh seperti itu. Wa ammal ghairul jaizi, dan adapun kalau yang enggak boleh ya, fahuwa ma idza wusila ya, di mana-mana bacaannya, ma itu artinya bacaan, idza wusila di mana-mana wasal atau disambung ya, akhirus surati, akhir surah. Mana contohnya? Walam yakul lahu kufuwan ahad, disambung katanya dengan apa? Bil basmalati, dengan basmalah, dengan bismillah. Gini, walam yakul lahu kufuwan ahadum. Nah, dikarenakan ini bukan ahad bismillah, jangan, karena ini disambung maka akhirnya harus hidup. Walam yakul lahu kufuwan ahadum, hukumnya apa? Iqlab ya. Oke, Teh Muhammad Yusuf ya, Teh Putri, oke, alhamdulillah. Teh Mila juga, Ahmad Syarifuddin, Kang Hafid Faikar, oke, Ahmad Dafa juga, Kang Syekhuna Al Mukarram, Kiai Hasim, Kiai Hakim, dan Siti Mirnawati. Oke, dilanjut tadi. Terima kasih ya. Tadi mewasolkan akhir surah ke dalam bismillah ya. Idza wusila akhir surah bil basmalati wa wuqifa, dan diwaqaf ternyata sampai situ. Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Iqlab tadi ya. Iqlab, ahadum, tanwin, domatain menghadapi bismillah. Kalimah huruf ba. Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wuqifa, diwaqaf ternyata. Wah, boleh? Tidak boleh tadi. Wa mal ghairu jaizi, ini yang enggak boleh ini, ya. Wabtudi'a bima ba'daha, dan dimulai setelahnya wa wajhu adami jawazihi ya. Setelahnya apa? Setelahnya dimulai surah selanjutnya. Him, bernapas. Qul a'udzu birabbil falaq.
Nah, itu tidak boleh. Akhir surah disambungkan dengan bismillah, terus diwaqaf, diberhentikan, terus dilanjutkan dengan surah Al-Falaq misalnya. Itu tidak boleh, haram. Kenapa? Tentunya ada alasannya. Oke. Annahu yuhimu, karena sesungguhnya itu tadi bacaan seperti itu seakan-akan nanti dipahamnya annal basmalati, annal basmalata ya, annal basmalata min akhiris surah, sesungguhnya akhir surah Al-Ikhlas itu dianggapnya akhir surahnya itu adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak boleh, dibacanya haram. Diulang lagi mungkin rangkuman dari Bainas Suratain ya, fasal basmalah di antara dua surah. Oke. Pasal basmalah Bainas Suratain itu ada 4, yang 3 boleh, yang 1 tidak boleh. Yang 3 bagaimana? Yaitu mewasolkan semuanya, atau contohnya walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim kul a'udzu birabbil falaq. Itu waslul jami atau waslul kulli. Boleh seperti itu? Boleh bacanya. Oke. Yang kedua, bagaimana? Qat'ul kulli. Seluruhnya akhir surahnya diputus, bismillahnya juga diputus, terus surah Al-Falaqnya juga diputus. Bagaimana contohnya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bernapas. Bismillahirrahmanirrahim. Napas lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, falaq, qalqalah ya. Nanti bab qalqalah adalah itu qat'ul kulli. Yang ketiga, waslul basmalati fi awali surah. Berarti mewasolkan bismillah ke dalam surah yang selanjutnya. Oke. Surah Al-Ikhlasnya diputus. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Boleh baca seperti itu? Boleh. Adapun yang tidak boleh, tadi basmalah disambung dengan awal surah, akan tetapi isti'adahnya bukan isti'adah ya, akhir surahnya akhir surah, maaf ya salah, akhir surah disambung dengan basmalah, akan tetapi surah selanjutnya ya Al-Falaq contohnya ini itu diputus. Kenapa itu tidak boleh? Karena dianggap bahwa akhir surah Al-Ikhlas atau akhir surah misalnya Al-Kafirun dan akhir surah Yasin dan sebagainya beranggap bahwa takut dianggap terakhirnya akhir surahnya itu adalah kalimat bismillah. Contohnya walam yakul lahu kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim. Wah, bernapas di situ. Qul a'udzu birabbil falaq. Tidak boleh ternyata para hadirin seperti itu, tidak boleh. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun ya seadanya singkat sekali, ini tentang faslun fi ahkamil isti'adah wal basmalati wasurah ya. Selanjutnya nanti kita lanjutkan faslun fi ahkamin nuni sakinati wat tanwin. Ini banyak sekali, ini nggak cukup kayaknya, apalagi ngajinya seminggu nggak cukup sebulan gitu ya. Ini juga insya Allah kita termasuk dalam umat Nabi Muhammad. Kenapa? Kita sesuai dengan lidah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, insya Allah kalau sesuai dengan lidahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini saya punya guru dan guru-guru selanjutnya itu nyambung dengan sesuai dengan
lafadznya atau ucapannya Nabi Muhammad SAW. Tentunya memakai makhorijul huruf dan sifat huruf dan hukum-hukum yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil kiamat, nanti di hari kiamat nanti mudah-mudahan syafaatul uzma. Bukan hanya sholawat akan tetapi yang jadi syafaat nanti di kelak di akhirat, yaitu kita baca Al-Quran. Tentunya dengan baca Al-Quran yang jangan sampai baca Al-Qurannya tidak sesuai, tidak talaki min ahlil ada, hanya mengada-ngada begitu, hanya sakabisa, naudzubillahi min dzalik. Karena ini adalah Al-Quran ini bacaan itu sangat pokok sekali ya. Tadi dijelaskan banyak sekali ayat Al-Quran, warotil Quran tartila, sesungguhnya Al-Quran warotil ya, bacalah ku anjen hai Muhammad Al-Quran ya. Al-Quran yaitu Al-Quran tartilan dengan membacanya sungguhan begitu ya. Ini kita kahitoban istilahnya ya, karena kita umat Nabi Muhammad, kita juga dituntut untuk betul bacanya. Bila salah maka kita tidak sepenuhnya umat Rasul karena bacanya masih salah gitu ya. Mudah-mudahan walaupun kita sepintas mudah-mudahan menjadi seutuhnya umat Rasul ya. Oke. Bahkan hadis juga mengatakan banyak sekali ya. Ya kemarin saya di Muqaddimah itu juga banyak yang menerangkan tentang baca Al-Quran akan tetapi tidak biwairi tajwid laisa Qur'ana. Siapa saja yang baca Al-Quran tapi tidak memakai tajwid, maka hakikatnya sebetulnya bacanya itu walaupun ini secara tulisan ini Al-Quran akan tetapi bacanya ya bukan Al-Quran gitu ya. Man qara'a Al-Qur'ana biwairi tajwid laisa Qur'ana. Siapa saja yang membaca Al-Quran akan tetapi tidak memakai tajwid, itu bukan bacaannya ya, bukan ininya, itu bukan Quran, itu bacaannya gitu. Oke. Selanjutnya ulama juga wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimun malam yujawwidil Qur'ana azimun. Ambillah oleh kamu ilmu tajwid. Adapun posisi ilmu tajwid itu adalah wajib. Malam yujawwidil Qur'an azimun. Siapa saja yang tidak membaca tidak menajwidkan Al-Quran atau membacanya tidak fasihat, fahuwa azimun, maka berdosa sekali. Itu ittifaq ulama mengatakan seperti itu. Ittifaq ulama ahli tajwid tentunya. Oke. Mudah-mudahan ya Allah di lebaran yang kedua ini kita menjadi belajar mendapatkan syafaatul uzma, karena kemarin belajarnya memang hukumnya fardu kifayah. Satu kampung sahabat mewakili orang-orang yang di kampung itu ya, belajar Al-Qur'annya dengan tajwid tentunya. Satu kampung saja ada yang enggak belajar tajwid atau enggak ada yang ahli tajwid, maka berdosalah satu kampung itu. Atas motivasi itu saya melakukan hal-hal seperti ini, hal-hal langsung online begitu ya, karena Allah Ta'ala. Adapun baca Al-Quran ya, bacanya ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, itu wajib ya, wajib ain atau wajib semua orang atau per individu. Oke. Mungkin sampai di situ aja dulu ya, nanti kita lanjutkan ke pasal-pasal yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang komen terima kasih. Saya juga insya Allah masuk di YouTube juga ya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hari Doni Nasution. Allahu Akbar. Galih hadir katanya. Sami Allahu liman hamidah. Oke. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.